Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrizal Wibisono. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kisi-kisi dari tes karakteristik pribadi atau TKP yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Baik, kita ketahui bahwasanya pada peraturan ini ada perbedaan mengenai kisi-kisi dari tahun sebelumnya atau tes CPNS tahun ketika saya tes yaitu tahun 2019. Jadi di sini lebih ke disimplifikasi ya. Jadi disimpelkan mengenai kisi-kisinya, tapi pada dasarnya meskipun kisi-kisi tersebut disimpelkan atau diringkas itu sama seperti tahun kemarin intinya. Jadi ini hanya untuk mempermudah rekan-rekan CPNS untuk bisa mempelajari secara mendalam seperti itu. Baik, kita langsung saja cek ya. Sesuai dengan di pasal 38, mohon maaf, di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, di sini terdapat beberapa aspek ya. Ada 6 aspek, mulai dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Di sini ada hal yang baru yaitu anti radikalisme. Di sini tahun kemarin sebenarnya sudah ada ya, cuman di sini lebih ditekankan lagi ya. Nah, dari 6 aspek ini ternyata kalau dijabarkan itu nyambung dengan kisi-kisi yang tahun kemarin. Semisal ini saya sudah buat mind map-nya. Jadi saya bentuk sebuah mind map di sini sesuai dengan kisi-kisi TKP ya. Semisal kita mulai dari yang pelayanan publik. Di sini dijelaskan di pelayanan publik ini ya terdapat beberapa aspek kalau dicabangkan. Ada penghargaan terhadap orang lain, kejujuran, integritas, kepekaan terhadap orang lain, dan orientasi pada pelayanan. Nantinya akan saya jelaskan satu persatu ya detailnya. Ini saya jelaskan secara umum saja keseluruhan. Baik, untuk jejaring kerja, semisal ini ada 4 sub aspek ya, yaitu penghargaan terhadap orang lain, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, kemampuan bekerja dalam kelompok, dan kepekaan terhadap orang lain. Jadi bisa dilihat ya, di sini beberapa sub ini ada yang kesemuanya ini muncul di kisi-kisi tahun sebelumnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya ke sosial budaya. Di sini juga dicabangkan terdapat 3 aspek yaitu kemampuan beradaptasi, kepedulian lingkungan, dan toleransi. Yang nantinya masing-masing sub ini bisa dipelajari ya secara mendetail ya. Supaya apa? Jadi supaya nanti rekan-rekan di sini tidak mudah terjebak oleh soal. Jadi tidak cukup hanya membaca dari sini, semisal pelayanan publik. Kan ini dijelaskan ya, tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ini memang benar, tapi kurang mendetail. Jadi untuk mendetailkan lagi bisa dicari beberapa referensi dari tahun kemarin juga bisa. Jadi pelayanan publik ini ada beberapa aspek ini ya, dipelajari satu persatu, apa itu penghargaan orang lain, apa itu kejujuran, integritas, kepekaan terhadap orang lain, orientasi pada pelayanan seperti apa, itu bisa dicek ya. Selanjutnya aspek yang selanjutnya adalah profesionalisme ya. Nah, di sini profesionalisme ini juga banyak ya. Ada integritas, kreativitas, pengendalian diri, kejujuran, efisiensi, inisiatif, semangat berprestasi, dan kepercayaan diri ya. Yang terakhir ada ketekunan. Jadi ini untuk aspek profesionalisme ini memang banyak aspeknya ya. Dan juga ada yang sama. Semisal ya, di sini kan ada aspek mengenai integritas. Nah, di sini di pelayanan publik juga dijelaskan mengenai integritas. Jadi integritas ini bisa masuk ke pelayanan publik, bisa masuk juga di sub profesionalisme. Dengan kata lain, apabila nanti ada soal yang itu mengandung integritas, berarti tergantung konteks soalnya juga ya. Kalau konteks soalnya itu lebih ke pekerjaan, jadi masuk ke profesionalisme. Tapi apabila kalau di soal itu kita dihadapkan pada untuk melayani masyarakat atau melayani secara langsung, masuk ke pelayanan publik seperti itu.
Aspek yang selanjutnya adalah mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sini ada dua yang bisa dijabarkan, yaitu kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah kreativitas kerja. Bahwasanya kita tahu saat ini ASN atau pemerintah meningkatkan kinerja ASN menggunakan teknologi ya. Jadi sistem kinerja pegawai itu sekarang semuanya dijadikan dalam satu data atau big data. Jadi satu data untuk keseluruhan terintegrasi, termasuk sistem pendaftaran CPNS yang kita saat ini gunakan, yaitu sama ya, menggunakan aplikasi, yang artinya sekarang ada inovasi berupa teknologi seperti itu. Yang anti radikalisme di sini bisa kita lihat ada beberapa aspek ya. Mulai dari dasar hukumnya apa, bisa kita lihat di sini. Anti radikalisme ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nantinya bisa dibaca ya. Nanti akan saya jelaskan sesi tersendiri untuk anti radikalisme. Yang kedua adalah sikap paham radikal. Ini dibagi lagi. Jadi intoleran itu apa? Ini pengertiannya. Fanatik itu apa? Eksklusif itu apa? Terus ini juga. Jadi masing-masing dari poin-poin ini dipelajari, poin-poinnya apa, pengertiannya, definisi, agar nantinya bisa lebih memahami dan merumuskan soal dengan baik, agar tidak mudah terjebak. Terus faktor radikal ini juga dibagi lagi jadi faktor domestik, kultural, dan faktor internasional. Ya, kawan-kawan, saya lihat. Selanjutnya, cara pemikiran radikalisme itu seperti apa? Ini ada pengertiannya juga. Ya. Terus juga tingkatan radikalisme dibagi lagi jadi narasi keagamaan, narasi sosial, narasi politik. Jadi ini masing-masing ada definisinya, ada pengertiannya, dan juga bisa dipelajari nantinya ya. Nanti akan saya jelaskan di sesi tersendiri. Yang terakhir untuk radikalisme adalah kategorinya. Nah, ini kategori radikalisme yang disusupi dari pemikiran, dari sikap, maupun dari tindakan. Nah, semua ini harus dipelajari, harus rekan-rekan dalami, masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru. Yang penting belajar adalah kualitas. Ya, jadi dipelajari pelan-pelan, baik-baik, dan juga dipelajari secara mendalam ya, supaya nanti tidak mudah terjebak oleh soal. Jadi cukup itu dari saya. Sekian. Semoga sukses tes SKD atau sampai dengan selesai nantinya. Semoga lulus semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.